Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 6 dari mata kuliah Sistem Kontrol Industri untuk mempresentasikan tugas Sistem Kontrol Industri yang dimana akan membahas tentang kontrol proses sekuensial. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Kontrol Industri. Boleh di next. Di sini ada yang pertama, ada Adi Wenadana Utama, lalu ada Muhammad Arli Hardiansyah, Muhammad Ikramullah, Wal Mahrifatullah Fahri, Desvan Lorenzo Andilan. Boleh di next. Selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu pendahuluannya, yang dimana dalam dunia industri modern, proses produksi tidak hanya membutuhkan pengendalian kontinu seperti PID, tetapi juga membutuhkan pengendalian yang berjalan berdasarkan urutan langkah tertentu. Banyak sistem industri bekerja secara bertahap atau step by step, misalnya mesin pengisi botol, sistem pemanas bertahap, proses pengepakan, hingga sistem parkir otomatis. Untuk itulah kontrol proses sekuensial digunakan. Kontrol ini memastikan bahwa setiap langkah proses berjalan hanya setelah kondisi tertentu terpenuhi, sehingga meningkatkan keandalan, keamanan, dan efisiensi proses berindustri. Kontrol proses sekuensial adalah suatu metode pengendalian proses industri yang memerintahkan sistem untuk bekerja secara berurutan atau sekuens berdasarkan kondisi logika, timer, sensor, atau event tertentu. Next. Nah, di sini ada ciri khas dari kontrol sekuensial, yang dimana terdapat 4 ciri khasnya. Yang pertama, menggunakan logika on dan off berbasis kondisi. Lalu yang kedua, proses berjalan bertahap dari step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Yang ketiga, umumnya digunakan pada PLC atau Programmable Logic Controller. Yang keempat, menggunakan instruksi logika seperti LD, AND, OR, timers, counters, set, reset. Next. Boleh di next. Nah, di sini ada cara kerja kontrol proses sekuensial, di mana terdapat 6 cara kerja. Yang dimana yang pertama ini ada sistem menunggu kondisi awal atau sinyal start. Lalu setelah start, sistem memasuki step 1 dan mengeksekusi perintah tertentu. Step 1 hanya akan selesai jika syarat logika terpenuhi, misalnya sensor mendeteksi objek, timer selesai, counter mencapai nilai tertentu. Lalu yang keempat, jika step 1 selesai, masuk ke step 2. Dan yang kelima, jika setiap step memiliki kondisi masuk dan keluar. Jika semua step selesai, proses end atau reset ke step 1. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke diagram blok, yang dimana pada diagram bloknya terdapat HMI, Remote Diagnostic and Maintenance, aktuator, controller, sensor, dan juga controller proses. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan ke slide selanjutnya. Untuk penjelasannya, diagram tersebut menunjukkan sistem kontrol proses tertutup yang bekerja menggunakan set point dan umpan balik atau feedback. Operator mengatur set point melalui HMI, lalu controller memproses data tersebut menggunakan algoritma kendali. Hasil perhitungan dikirimkan ke aktuator untuk mengendalikan proses. Sensor membaca kondisi aktual proses dan mengirimkannya kembali ke controller sebagai feedback. Jika terjadi perbedaan antara set point dan nilai aktual, controller akan menyesuaikan sinyal kendali agar proses kembali sesuai target. Gangguan dari luar sistem atau disturbance juga diperhitungkan dalam proses pengendalian. Sistem ini termasuk kontrol proses sekuensial apabila controller menjalankan urutan kerja berbasis langkah, seperti penggunaan timer atau kondisi logika tertentu. Baik, selanjutnya bagian komponen dan metode perancangan. Sistem kontrol proses sekuensial terdiri dari 3 elemen utama, input, controller, dan output. Bagian input berupa sensor seperti level sensor, limit switch, dan tombol tekan yang mendeteksi kondisi lapangan. Data dari input dikirim ke controller, biasanya PLC atau Programmable Logic Control yang menjalankan logika urutan kerja berdasarkan program yang telah dibuat.
Hasil keputusan controller diteruskan ke output seperti katup, motor, pompa, atau lampu indikator yang mengeksekusi tindakan. Dalam sistem modern, HMI sering digunakan untuk memantau proses dan memberi kontrol manual jika dibutuhkan. Kombinasi ketiga komponen ini memungkinkan sistem berjalan otomatis, efisien, dan aman. Perancangan kontrol sekuensial dimulai dengan membuat flowchart untuk menggambarkan urutan proses, kemudian dikembangkan menjadi sequential function chart atau graph set agar hubungan antar langkah lebih jelas. Logika ini kemudian diimplementasikan pada ladder diagram di PLC. Tahapan utamanya meliputi menentukan urutan langkah, mendefinisikan input-output tiap langkah, dan menulis logika transisi antar kondisi. Pendekatan ini membantu sistem bekerja sesuai urutan yang benar, mudah diprogram, dan fleksibel untuk berbagai aplikasi industri. Baik, di sini ada perbandingan kontrol sekuensial dan kontrol umpan balik. Di mana perbandingan dari kontrol sekuensial dan umpan balik ini, kontrol sekuensial itu mengendalikan proses industri melalui serangkaian langkah discrete on atau off, berdasarkan kondisi logis sebelumnya. Sementara kontrol umpan balik menyesuaikan variabel proses secara kontinu menggunakan sensor untuk mencapai set point yang diinginkan. Kontrol sekuensial bergantung pada urutan event seperti sakral dan timer, cocok untuk proses batch seperti pengisian tangki atau perakitan otomatis. Sedangkan kontrol umpan balik memproses sinyal analog melalui PID controller untuk mengoreksi deviasi ideal untuk menjaga suhu atau tekanan stabil. Untuk pengaplikasiannya, sekuensial itu digunakan di sistem PLC untuk urutan mesin cetak atau conveyor belt di manufaktur. Sedangkan umpan balik diterapkan di boiler pembangkit listrik atau proses kimia untuk presisi variabel kontinu. Baik, untuk slide berikutnya terdapat studi kasus proses kontrol proses sekuensial pada programmable logic controller atau PLC yang dimana digunakan pada automatic shoe outsole painting. Yang dimana penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan fundamental dalam sektor manufaktur alas kaki, yakni variabilitas kualitas dan rendahnya throughput yang diakibatkan oleh ketergantungan pada metode pengecatan outsole manual. Operasi manual terbukti rentan terhadap faktor human error yang berujung pada hasil pengecatan yang non-seragam dan peningkatan persentase produk cacat atau defect rates. Dalam konteks peningkatan efisiensi operasional, muncul kebutuhan krusial untuk mengotomatisasi proses ini. Solusi teknologis yang diajukan adalah perancangan sistem yang mengadopsi prinsip kontrol sekuensial terprogram. Programmable logic controller dipilih sebagai inti dari sistem kontrol ini, memanfaatkan keunggulannya dalam menjamin eksekusi langkah-langkah kerja yang berurutan secara ketat, mulai dari aktivasi mekanisme penjepit, pergerakan aktuator, hingga triggering perangkat penyemprot cat. Dengan demikian, tujuan utama studi ini adalah mendemonstrasikan bagaimana integrasi PLC dapat secara efektif menstandarisasi proses pengecatan, memastikan konsistensi kualitas hasil akhir, dan secara signifikan mempercepat siklus produksi, mentransformasi proses yang tadinya bersifat labor intensif menjadi sistem otomatis yang reliable dan presisi. Untuk diagram bloknya, pada inputan terdapat push button dan juga sensor, PLC sebagai proses, dan output berupa pellet lamp, valve pneumatik, dan juga motor conveyor. Untuk penjelasan diagram bloknya, ialah sistem kontrol pada proses pengecatan otomatis outsole sepatu didesain berdasarkan arsitektur input, proses, dan juga output. Dengan programmable logic controller bertindak sebagai pusat pemrosesan. Secara fundamental, proses dimulai dari blok input yang berfungsi sebagai pengumpul sinyal perintah dan umpan balik kondisi aktual di lapangan. Komponen pada blok ini meliputi tombol tekan start atau stop untuk inisiasi operasional, serta berbagai sensor proximity atau limit switch yang bertugas mengkonfirmasi posisi outsole yang akan dicat dan memastikan mekanisme penjepit telah mencapai posisi kerja yang benar. Sinyal-sinyal ini kemudian diteruskan ke blok proses, di mana PLC membandingkannya dengan logika sekuensial yang telah diprogram. PLC bertanggung jawab penuh dalam manajemen urutan kerja, seperti memastikan conveyor berhenti total,
mengaktifkan mekanisme penjepitan, mengukur durasi penyemprotan cat menggunakan timer, dan hanya memajukan sistem ke langkah berikutnya jika kondisi transisi sebelumnya telah terpenuhi. Setelah memproses logika tersebut, PLC mengirimkan sinyal kontrol ke blok output. Blok ini berisi aktuator yang menjalankan tindakan fisik seperti katup solenoid hidrolik yang menggerakkan silinder penjepit, motor konveyor untuk mengatur perpindahan outsole, dan sistem semprot atau spray gun yang melakukan pengecetan. Dengan demikian, diagram blok ini menunjukkan siklus tertutup di mana output dari satu langkah menciptakan kondisi yang dipantau oleh input, yang pada gilirannya memungkinkan PLC untuk mengaktifkan output sekuensial berikutnya, menjamin proses pengecatan yang presisi dan otomatis. Sebagai kesimpulan, kontrol proses sekuensial merupakan metode pengendalian yang krusial dalam industri modern karena memerintahkan sistem untuk bekerja secara berurutan atau sequence, berdasarkan kondisi logika, timer, sensor, atau event tertentu. Sistem ini berjalan bertahap dari step 1 ke step 2 dan seterusnya, menggunakan logika on-off berbasis kondisi, dan umumnya diimplementasikan pada PLC. Secara struktural, sistem ini terdiri dari atas 3 elemen utama, input seperti sensor dan tombol tekan, yang mengirim sinyal ke PLC, yang kemudian mengaktifkan output seperti valve pneumatik, motor konveyor, dan pellet lamp. Salah satu aplikasi nyatanya terdapat pada otomatisasi pengecatan outsole sepatu, di mana sistem kontrol sekuensial digunakan untuk mengatasi masalah variabilitas kualitas dan rendahnya throughput akibat metode manual. Dengan menjadikan PLC sebagai inti, sistem mampu menjamin eksekusi langkah-langkah kerja yang berurutan secara ketat, sehingga tujuan akhir untuk menstandarisasi proses pengecatan, memastikan konsistensi kualitas, dan mempercepat siklus produksi dapat tercapai. Baik, disinilah terdapat beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.